Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Berbicara tentang rumah, tentu mustahil ada developer yang berani-beraninya menawarkan rumah murah meriah karena dibangun tidak pakai fondasi, apalagi dibangun di atas pasir. Kalau ditanya, beranikah Anda menginap di rumah mewah tetapi tidak berfondasi dan dibangun di atas pasir? Gratis sekalipun, saya yakin pelanggan masih pikir berkali-kali untuk menempatinya karena tidak ada jaminan keamanan terhadap struktur rumah yang demikian. Dinas P2B juga pasti tidak akan memberikan IMB karena melanggar persyaratan konstruksi bangunan. Alih-alih developer bisa dicabut izin prakteknya bila nekat. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan yang dipakai Yesus di akhir khotbahnya di atas bukit merupakan klimaks dari seluruh pengajarannya. Ia mengajar hal-hal baru yang berlawanan dengan tradisi Yahudi. Ia mengajarkan cara berdoa, cara berpuasa, cara bersedekah, dan lain sebagainya. Sebuah rangkaian khotbah yang panjang sekali. Meskipun panjang seperti yang dicatat Injil, khotbah di bukit ini begitu mempesona banyak orang sehingga mereka tidak mau pergi mencari makanan, takut ketinggalan hal-hal menarik dari khotbah Yesus. Memang inti dari khotbahnya, Yesus menuntut integritas dari semua orang yang telah datang berbondong-bondong untuk mendengarkannya. Ia tidak menghitung berapa banyak orang yang terpesona karena pengajarannya, yang telah disembuhkannya, yang terpesona dengan berbagai mujizat yang dilakukannya. Tapi ia sungguh menantang semua orang yang menyimak sabdanya untuk memilih yang baik, ambil keputusan untuk melakukannya. Jangan hanya mendengarkan, no action, talk only, yang bahasa gaulnya omdo, omong doang. Yesus memperingatkan bahwa setiap orang yang telah mendengar sabdanya tidak dijanjikan akan lolos dari segala kesulitan.
akan selalu ada badai yang bisa menyerang siapapun, baik badai dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, kesehatan, konflik politik, bahkan perang sampai bencana alam. Yang membedakan adalah apakah masing-masing rumah sudah menjadi bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal, bekerja, dan berkarya sebagai fondasi yang kokoh. Sehingga saat berbagai hujan badai datang menerjang, iman kepercayaan tetap kokoh berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman instan seperti ini, iman tidak bisa diharapkan instan dan langsung kokoh berdiri. Layaknya membangun rumah, diperlukan waktu lama dalam membuat fondasi. Makin tinggi rumah, makin dalam dan kokoh fondasi, dan makin lama membangunnya. Makin banyak kamar, ya makin besar biaya yang dikeluarkan. Itu kalau membangun rumah standar. Perikop Injil kali ini menyebutkan rumah yang diharapkan adalah rumah yang dibangun di atas karang, rock, bukan stone, dalam Alkitab New King James Version. Anda bisa cari tukang batu mana yang berani kasih harga standar kalau diminta mengerjakan fondasi batu di atas tanah karang. Pasti ia minta bayaran 3 kali dari biasanya. Bukan perkara mudah menggali lubang di atas tanah cadas seperti batu karang. Butuh tenaga ekstra dan linggis yang lebih kuat. Demikian pula, kalau kita mau memiliki iman yang teguh, kokoh, berdiri, yang tahan banting dengan berbagai badai kehidupan, kita tidak cukup hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi harus berani konsisten melaksanakannya. Hati kitalah yang keras seperti batu karang yang harus berani ditebas, dikikis, dan disempurnakan untuk memiliki hati yang lemah lembut dan murah hati, hati yang mampu dengan tulus melakukan seluruh sabda Tuhan karena kita mau memuliakan Dia dalam hidup kita. Rumah kehidupan kita haruslah menjadi tempat di mana kemuliaan Allah bisa bersemayam, sehingga orang lain bisa melihat walau berkali-kali kita menghadapi masalah, kita tetap memiliki iman kepercayaan yang teguh, iman yang yakin dan percaya bahwa Allah sungguh mencintai kita dan Allah adalah setia, tidak akan meninggalkan kita sendirian. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita jangan hanya berhenti pada terpesona akan sabda Tuhan seperti penduduk di padang yang mendengarkan seluruh khotbah Yesus tentang sabda bahagia, tapi berani melakukannya. Keras juga perumpamaan ini, seolah-olah dikatakan, jangan mengaku menjadi pengikutku kalau engkau tidak melaksanakan perintahku, aku tidak mengenalmu. Satu persatu, hari demi hari, kita belajar mentaati dan melakukan perintahnya. Beratkah? Tentu saja berat. Mana ada yang mudah? Menggali batu membuat fondasi di batu karang. Memang lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Tapi kalau hati kita sungguh memandang kepada Allah, Ia akan memampukan kita. Akhirnya justru rumah iman yang kita bangun menjadi tempat berteduh banyak orang karena menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi banyak orang manakala terjadi badai. Di saat semua orang mengalami kesulitan ekonomi dan berbagai tekanan hidup saat ini, inilah kesempatan kita seluas-luasnya untuk tidak ikut jadi korban badai, tapi justru menjadi tempat berteduh bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, orang-orang yang mendambakan Dikau memperoleh pertanda hidup dalam diri Yesus sabdamu. Kami mohon,
laksanakanlah janjinya, dan datanglah kerajaan agar kami dapat memperoleh kebahagiaan, sebab Engkau berkenan menjadi kekuatan, kedamaian, dan harapan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.